Bayangkan, seorang anak kecil, belum genap 5 tahun, tidur di trotoar kota, berselimut kardus dan ditemani dinginnya malam. Tak punya ayah, tak punya ibu, tak ada satupun keluarga. Hidupnya hanya bergantung pada sisa makanan yang terbuang dan belas kasihan orang asing. Namun suatu hari, takdir mempertemukannya dengan seseorang yang tak disangka, orang nomor 1 di kota. Cerita ini akan membawa kita menyelami kerasnya kehidupan jalanan dari mata seorang bocah sebatang kara, hingga akhirnya diselamatkan dan diberi harapan baru. Sebuah kisah penuh haru, keajaiban, dan kemanusiaan. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk like, tulis pendapatmu di kolom komentar, dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan kisah-kisah penuh inspirasi lainnya. Yuk, kita dengarkan kisahnya. Geger. Bocah hidup di jalanan sejak bayi, tak punya siapa-siapa hingga diselamatkan orang nomor 1 di kota. Langit senja menggantung pucat di atas kota kecil yang mulai memadamkan kesibukannya. Orang-orang pulang membawa lelah dan tawa, namun tak semua anak beruntung bisa mengejar rumah. Di pinggir jalan protokol, di bawah papan reklame yang berkedip usang, seorang anak kecil meringkuk diam. Namanya Ilham, umurnya baru 7 tahun, namun matanya tak mencerminkan keceriaan anak seumurannya. Matanya menatap kosong ke aspal, mengabaikan kendaraan yang melintas deras dan langkah orang-orang dewasa yang tak pernah memperhatikannya. Ia duduk di atas kardus, satu-satunya alas tidur yang ia punya sejak ia mengenal dunia. Tak ada siapa-siapa di sisinya. Tak ada ibu yang memeluk, tak ada ayah yang menggendong. Ilham tak tahu dari mana ia berasal. Yang ia tahu, sejak ia bisa berjalan, ia sudah ada di jalanan. Ada yang bilang ibunya dulu menjajakan dagangan keliling dengan menggendongnya, tapi setelah ibunya sakit dan wafat, Ilham kecil dibiarkan sendiri. Ayahnya menghilang, ditelan zaman. Tak ada keluarga yang mencarinya. Tak ada tetangga yang peduli. Siang hari, Ilham berkeliaran mengais sisa makanan dari bak sampah belakang warung. Kadang dilempari orang, kadang hanya ditatap jijik. Pernah suatu kali ia dipukuli pemilik toko karena dianggap mencuri. Malamnya ia menggigil di depan toko yang tutup, berteman angin dan suara tikus got. Ia tak menangis, hanya diam. Air matanya sudah habis entah sejak kapan. Namun hari itu berbeda. Saat perutnya melilit kelaparan dan tubuhnya sudah hampir tumbang karena demam, sebuah mobil hitam berhenti pelan tak jauh dari tempatnya duduk. Platnya istimewa, dijaga 2 orang berbadan kekar. Pintu mobil terbuka perlahan. Dari dalamnya keluar seorang pria yang mengenakan batik halus. Langkahnya tenang tapi penuh wibawa. Warga yang mengenali sosok itu langsung meminggir. Dia adalah orang nomor 1 di kota itu, Pak Bupati. Tanpa diduga, langkah pria itu terhenti di depan Ilham. Matanya tajam, menatap bocah kecil yang kini menunduk takut. Ilham tak tahu siapa pria itu, tapi aura dingin dan hangatnya terasa bersamaan. Pak Bupati menatap sekeliling, lalu berjongkok. Ia mengulurkan tangan, namun Ilham hanya menatap kosong, tak bergerak sedikitpun. Di tengah keramaian kota yang sibuk, seorang pemimpin menatap bocah jalanan yang bahkan tak tahu cara menerima pertolongan. Ilham tak bergerak, tangannya kaku, tubuhnya gemetar. Tak terbiasa disentuh, apalagi diperhatikan. Matanya menyapu wajah lelaki yang kini menunduk sejajar dengannya, menatap dengan pandangan yang tak pernah ia dapat dari siapapun. Bukan tatapan jijik, bukan pula iba kosong. Tapi ada sesuatu yang dalam. Seperti tatapan seorang ayah yang sedang mencari sesuatu yang hilang. Pak Bupati memperhatikan setiap sudut tubuh kurus itu. Tulang pipi Ilham menonjol. Kulitnya kusam, telapak kakinya penuh luka. Di sudut bibirnya ada kerak darah, entah karena luka atau pecah karena kedinginan. Ia lalu bertanya pelan, nyaris berbisik. Namamu siapa, nak? Ilham tak menjawab. Ia menunduk makin dalam, menggenggam lututnya. Seolah suara itu terlalu halus untuk bisa ia percaya. Pak Bupati melirik ajudannya yang sudah bersiap dengan selimut dan termos air hangat. Tapi beliau mengangkat tangan, menolak bantuan itu sesaat. Beliau ingin berbicara langsung, tanpa perantara. Namaku Ilham, suara bocah itu akhirnya terdengar. Pelan, nyaris patah. Aku nggak punya rumah. Ucapan itu seperti menampar semua yang mendengar. Seorang pejabat yang biasa disanjung dengan pujian dan kemewahan.
Kini duduk di bawah lampu jalan, mendengar pengakuan polos seorang anak kecil yang kehilangan semuanya. Pak Bupati menghela napas panjang. Tak ada yang ia ucapkan, namun matanya berair. Ia lalu membuka jasnya dan menyampirkan ke bahu Ilham. Bocah itu kaget, tapi tak menolak. Untuk pertama kalinya dalam hidup, ada hangat yang menyentuh tubuhnya tanpa niat menyakiti. Di seberang jalan, orang-orang mulai berhenti. Ada yang merekam, ada yang menangis. Momen itu menjadi magnet. Dalam beberapa menit, media sosial dipenuhi foto dan video anak kecil yang dibalut jas seorang bupati. Judul-judul bombastis mulai tersebar. Tapi di tengah sorotan itu, hanya satu hal yang nyata. Seorang anak kecil akhirnya diperhatikan. Pak Bupati berdiri dan mengangkat Ilham ke pelukannya. Tubuh bocah itu ringan, tapi bebannya berat. Terlalu berat untuk ditanggung seorang anak. Ia tak peduli pada kamera, tak peduli pada pandangan. Ia hanya tahu satu hal, bocah ini harus diselamatkan. Dengan langkah perlahan, Pak Bupati membawa Ilham masuk ke dalam mobil dinasnya. Ajudan membuka pintu, namun bocah itu menoleh sejenak. Menatap jalanan, kardus tempatnya tidur, dan sisa nasi yang belum sempat ia makan. Ia meninggalkan semuanya. Tanpa kata, tanpa pamit, karena dalam hati kecilnya, ia tahu ini bukan akhir dari penderitaannya. Ini baru awal dari sesuatu yang belum pernah ia kenal. Mobil itu melaju perlahan menembus kota yang mulai sepi. Di dalamnya, Ilham duduk diam di kursi belakang, masih memegang erat jas Pak Bupati yang membungkus tubuh kecilnya. Matanya memandang keluar jendela, menyaksikan lampu jalan yang terus berlari ke belakang. Ia belum sepenuhnya percaya apa yang sedang terjadi. Biasanya, jika ia menaiki kendaraan, itu karena digiring aparat atau diusir paksa dari tempat ia berteduh. Tapi malam ini berbeda. Tak ada teriakan, tak ada dorongan. Hanya kehangatan yang samar dan senyap. Tujuan mereka bukan kantor pemerintahan atau panti asuhan, melainkan rumah dinas bupati yang megah berdiri di tengah kawasan elit kota. Gerbangnya tinggi, penjaganya berseragam rapi. Tapi ketika mobil Pak Bupati masuk, semua menyambut dengan senyum, bukan kecurigaan. Ilham menuruni mobil dengan langkah ragu. Lantai rumah terasa terlalu bersih bagi telapak kakinya yang kasar. Lampu gantung besar di langit-langit membuatnya silau. Ia menatap setiap sudut rumah dengan pandangan bingung, seolah sedang berada di dunia yang asing. Seorang ibu parubaya dengan wajah keibuan mendekatinya. Istri Pak Bupati. Ia langsung memeluk Ilham tanpa banyak tanya. Pelukan itu begitu erat, hangat, dan tulus. Tubuh kecil Ilham gemetar. Ia belum pernah dipeluk seperti itu sejak ibunya tiada. Malam itu, Ilham diberikan kamar sendiri. Kamar sederhana, tapi lebih dari cukup untuknya yang terbiasa tidur beratap langit. Ada kasur empuk, selimut bersih, dan baju ganti yang wangi. Ia menatap semua itu tanpa kata. Tangannya menyentuh bantal, lalu perlahan merebahkan diri. Tapi Ilham tak langsung tidur. Matanya menatap langit-langit kamar yang diterangi lampu temaram. Ia takut jika semua ini hanya mimpi. Takut jika ia akan kembali dibangunkan oleh suara sirene atau sapu petugas kebersihan yang mengusirnya dari trotoar. Di luar kamar, Pak Bupati duduk di ruang tamu, menatap secangkir teh yang tak disentuh. Ia termenung lama. Di hadapannya, beberapa staf sedang bersiap mengurus dokumen penting agar Ilham segera mendapatkan identitas hukum dan perlindungan sosial. Tapi di balik semua itu, ada rasa getir yang tak bisa disembunyikan. Bagaimana bisa kota ini membiarkan anak sekecil itu bertahan sendirian selama bertahun-tahun? Gumamnya lirih. Sementara itu, di kamar sebelah, Ilham akhirnya memejamkan mata. Untuk pertama kalinya, ia tidur tanpa rasa takut, tanpa lapar, tanpa dingin. Tapi di balik tidurnya, hatinya masih bertanya-tanya, apakah tempat ini benar-benar rumah? Pagi menjelang dengan sinar matahari yang lembut menembus jendela kamar. Ilham terbangun, masih dengan raut bingung. Ia menatap sekeliling, memastikan dirinya benar-benar berada di tempat itu. Bukan dalam mimpi, bukan di bawah kolong jembatan, bukan pula di emperan toko. Di atas meja kecil di sudut ruangan, tersedia sepiring nasi hangat dan segelas susu. Ia mendekat, ragu menyentuhnya. Tapi aroma makanan itu terlalu menggoda bagi perut kecil yang terbiasa menahan lapar. Perlahan, ia duduk dan mulai makan.
Suapan demi suapan, tanpa suara. Tak ada yang menyuruh, tak ada yang memarahi. Di luar kamar, istri Pak Bupati sudah menyiapkan baju sekolah. Seragam biru putih, sepatu baru, dan tas ransel kecil. Ia masuk perlahan ke kamar, membawa senyum yang sama seperti semalam. Ilham menatap baju itu, lalu menatap wajah perempuan yang kini duduk di sampingnya. "Apa, aku boleh pakai ini?" tanyanya pelan. "Iya, Nak. Hari ini kamu mulai sekolah. Di tempat yang sama dengan anak-anak lain. Kamu punya masa depan yang harus kamu kejar." Ilham menunduk, tak tahu harus menjawab apa. Rasanya seperti mimpi yang terlalu besar untuk ia percaya. Tapi hari itu, tubuh kecilnya benar-benar memakai seragam itu. Rambutnya disisir rapi, sepatunya mengkilap. Ia bahkan diberi kotak bekal. Sesuatu yang dulu hanya ia lihat di tangan anak-anak sekolah yang lewat di depannya. Mobil dinas mengantarkannya ke sekolah terbaik di kota itu. Para guru sudah diberi arahan. Teman-teman baru menatapnya dengan heran, tapi tak ada yang mencemooh. Mereka justru mendekat, mengajak bermain, dan berbagi buku. Ilham, yang dulu tak pernah dianggap, kini duduk di bangku sekolah yang layak, menulis huruf demi huruf dengan tangan gemetar tapi penuh harapan. Sementara itu, di ruang kerjanya, Pak Bupati menandatangani surat penting, program perlindungan anak jalanan yang akan segera diluncurkan. Peristiwa pertemuannya dengan Ilham membuka mata banyak pihak. Donasi mengalir. LSM berdatangan. Semua ingin membantu. Namun bagi Pak Bupati dan istrinya, Ilham bukan sekadar simbol atau kasus sosial. Ia kini bagian dari keluarga. Ia bukan lagi anak jalanan tanpa nama. Ia anak yang ditemukan di waktu yang tepat oleh orang yang diberi kekuasaan, bukan untuk berkuasa, tapi untuk melindungi. Malam harinya, Ilham duduk di balkon rumah dinas. Ia menatap langit, kali ini bukan sebagai atap yang kejam, tapi sebagai saksi perjalanan barunya. Angin berhembus lembut. Ia menarik napas dalam, lalu tersenyum kecil. Untuk pertama kalinya dalam hidup, Ilham merasa hidupnya dimulai. Dan semua itu berawal dari satu pertemuan saat seorang anak kecil yang dianggap tak berarti dipeluk oleh tangan seorang pemimpin yang berhati nurani. Hikmah cerita, dari kisah ini kita bisa mengambil pelajaran bahwa sekecil apapun kepedulian kita terhadap sesama bisa menjadi penyebab besar bagi perubahan hidup seseorang. Seorang pemimpin sejati bukan hanya yang memimpin dari balik meja, tetapi yang hadir di tengah rakyatnya dan menyentuh langsung luka-luka mereka dengan kasih sayang. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, "Dan barang siapa yang menghidupkan satu jiwa, maka seakan-akan ia telah menghidupkan seluruh manusia." Quran Surat Al-Maidah 32. Kisah ini adalah cerita fiktif yang dibuat menyerupai kenyataan, agar kita bisa merenung dan mengambil hikmah serta nilai kemanusiaan di dalamnya. Semoga bisa mengetuk hati siapapun yang mendengarnya untuk lebih peka, peduli, dan tulus menolong sesama. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini hingga akhir. Jika kalian suka dengan ceritanya, jangan lupa untuk like, komentar pendapat kalian, dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah inspiratif lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya.